Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat-sehat ya. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai manajemen tenaga pendidik dan kependidikan SDM di bidang pendidikan. Kami kelompok 8 yang beranggotakan Ika Maya Suryani Tias, NPM 065, Puput Indah Wahyudi, NPM 085, dan Hendra Pranansa, NPM 091. Langsung saja kita akan belajar mengenai pengertian manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan yaitu kegiatan yang mencangkup penetapan norma, standar, prosedur, pengangkatan, pembinaan, pelaksanaan, kesejahteraan, dan pemberhentian tenaga kependidikan sekolah agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mencapai tujuan sekolah. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Ayat 39 menyebutkan bahwa tenaga pendidik adalah seseorang yang bertugas untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Nah, manajemen tenaga pendidik merupakan suatu cabang dari manajemen, merupakan seni dan ilmu. Hanya perbedaannya, jika manajemen menitik beratkan perhatiannya kepada soal-soal manusia dalam hubungan kerja dengan tidak melupakan faktor-faktor produksi lainnya, maka manajemen tenaga pendidik dan kependidikan khusus menitik beratkan perhatiannya kepada faktor-faktor produksi tenaga kerja. Namun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan pun tak dapat mengabaikan seluruhnya hal-hal yang berhubungan dengan tenaga kerja. Kemudian pada tujuan manajemen pendidik, manajemen tenaga pendidik atau manajemen personalia pendidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Nah, untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, dalam tujuan manajemen tenaga pendidik bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Selanjutnya kita akan belajar mengenai dalam suatu manajemen tenaga pendidik dan kependidikan ada beberapa poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama ada analisis jabatan. Analisis jabatan merupakan kegiatan yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan manajemen dalam merekrutmen pegawai sebagai upaya menyediakan kebutuhan pegawai. Mangkunegara berpendapat bahwa analisis jabatan didasarkan pada jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, perkiraan kapasitas pegawai, jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia, dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaannya. Proses menghimpun informasi setiap jabatan mempelajari berbagai informasi yang berhubungan dengan pekerjaan secara operasional dan tanggung jawabnya, dan menyusun informasi berkenaan tugas, jenis pekerjaan, dan tanggung jawab yang bersifat khusus merupakan kegiatan yang dilakukan dalam analisis jabatan. Analisis jabatan sebagai pedoman untuk menentukan syarat-syarat yang diperlukan dalam penerimaan dan penempatan pegawai. Ketepatan penerimaan dan penetapan pegawai dipengaruhi oleh syarat yang dimiliki oleh pegawai. Nah, penentuan jumlah karyawan dapat diketahui dengan uraian jabatan dan pengembangan dan penetapan standar jabatan. Yang kedua yaitu penerimaan SDM. Dalam penerimaan sumber daya manusia di dalamnya terdapat seleksi pegawai.
Seleksi pegawai adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi. Seleksi pegawai juga merupakan suatu proses menemukan pegawai yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat riwayat hidup milik pelamar. Kemudian dari riwayat hidup tersebut, pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Kemudian memanggil kandidat terpilih tersebut untuk dilakukan ujian tertulis, wawancara kerja, dan proses seleksi lainnya. Menurut Gordon dan Sander, seleksi guru memperhatikan kompetensi akademik dan kemampuan bidang studi, keterampilan berkomunikasi, dan kemampuan pedagogisnya. Nah, dalam kegiatan identifikasi dan penentuan kriteria seleksi, kepala sekolah memerlukan membentuk suatu tim, yang termasuk dalam hal ini ada kepala dinas pendidikan dan perwakilan kepala sekolah. Proses seleksi menjadi pegawai berkisar tentang tingkat kompetensi yang dites. Domain keterampilan guru mencakup keterampilan dasar, pendidikan umum, pendidikan profesional, dan spesialis lingkup bidang studinya. Nah, kepala sekolah dan tim seleksi menyusun wawasan tentang deskripsi kerja kepegawaian. Karis dalam tim pakar manajemen pendidikan juga mengumpulkan deskripsi kerja mencakup pandangan tentang kebutuhan kerja, bidang kerja, informasi tentang latar belakang masyarakat dan sekolah, deskripsi umum tentang posisi kerja yang ditawarkan dan tanggung jawabnya, kaitan guru yang dibutuhkan dengan sistem sekolah, keuntungan yang diperoleh dari posisi yang ditawarkan, kualifikasi yang disyaratkan, dan hal-hal khusus dalam kepegawaian seperti kontrak kerja, gaji, dan hari libur. Selanjutnya yang ketiga yaitu orientasi sumber daya manusia. Setelah kriteria seleksi ditentukan, tim seleksi menentukan prosedur penempatan bagi calon yang memenuhi kriteria dan memprogram kegiatan orientasi. Tujuan orientasi tersebut adalah untuk membantu karyawan baru membuat penyesuaian yang baik di tempat kerja. Berdasarkan hal tersebut, sekolah perlu mengadakan kegiatan orientasi walaupun hanya bersifat sepintas. Karena dengan orientasi, guru baru mengetahui kondisi sekolah, sehingga diharapkan dapat menyesuaikan dengan lingkungan sekolah. Orientasi memungkinkan guru dan pegawai baru akrab dengan lingkungan sekolah dan mendapatkan rasa memiliki yang merupakan bibit dari komitmen terhadap sekolah. Yang keempat yaitu mutasi. Mutasi itu sendiri merupakan proses kegiatan memindahkan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain yang dianggap setingkat. Menurut Nitisomito berpendapat, kegiatan mutasi dilakukan untuk melaksanakan prinsip menempatkan pegawai tepat pada tempat yang tepat. Mutasi didasarkan pada beberapa alasan, yaitu kemampuan kerja, rasa tanggung jawab, dan kesenangan. Diharapkan dengan mutasi, pegawai melaksanakan pekerjaan dengan efektif, efisien, dan dapat meningkatkan kinerjanya. Meskipun demikian, harus diperhatikan pegawai dapat salah perspektif yang berasumsi bahwa mutasi adalah sebuah hukuman. Hal tersebut dapat berakibat menurunkan efektivitas, efisiensi, dan kinerja pegawai. Mutasi dapat bersumber dari manajemen dan pegawai itu sendiri. Mutasi sumber daya manusia merupakan sumber sentral dalam mengambilan keputusan dan menentukan segala kebijakan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Gagasan mutasi berasal dari keinginan pegawai dengan mengajukan keinginannya untuk dipindahkan ke tempat kerja yang ada dalam organisasinya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 41 Ayat 2 menjelaskan bahwa pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik
dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. Penyebaran tenaga pendidik dilakukan sebagai upaya pemerataan dan mutu tenaga pengajar. Yang kelima yaitu inventarisasi sumber daya manusia. Inventarisasi sumber daya manusia dalam manajemen pendidikan yaitu perencanaan tentang perincian atau pendataan terkait pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga pendidik. Semisal nih, dalam lingkup sekolah, pihak tata usaha dan administrasi mendata atau mendaftar mengenai keterampilan yang dimiliki pendidik, pengalaman pendidik, bagaimana cara kinerja pendidik, dan sebagainya. Sehingga dalam suatu organisasi atau ruang lingkup pendidikan, inventarisasi sangat penting untuk dilaksanakan atau dilakukan. Selanjutnya yaitu kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat sendiri merupakan apresiasi dari pihak sekolah berupa penghargaan yang diberikan atas prestasi atau pencapaian kerja dan pengabdian pegawai negeri sipil terhadap negara, di mana hal tersebut juga digunakan sebagai dorongan atau juga motivasi untuk pegawai negeri sipil agar lebih kreatif serta terus meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Selanjutnya yaitu pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian tenaga pendidikan dan kependidikan yang dilakukan oleh organisasi yaitu sekolah yang diakibatkan oleh beberapa alasan. Hal tersebut umumnya dilakukan karena tenaga pendidik atau kependidikan dirasa atau dianggap tidak memiliki kinerja rendah ataupun mudah tergantikan pekerjaannya. Nah, pengawasan terhadap kinerja tenaga pendidik di sini umumnya dilakukan oleh pengawas ataupun juga dilakukan oleh kepala sekolah. Selain alasan tersebut, terdapat beberapa alasan dasar terjadinya pemberhentian hubungan kerja di bidang pendidikan. Alasan tersebut antara lain yaitu yang pertama, adanya undang-undang, kedua alasan keinginan perusahaan atau organisasi yaitu sekolah, ketiga keinginan karyawan atau keinginan tenaga pendidik, keempat pensiun, kelima yaitu kontrak kerja sudah berakhir, keenam kesehatan tenaga pendidik, dan yang terakhir yaitu meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya atau proses pemberhentian tenaga pendidik di sini dilaksanakan melalui beberapa prosedur, yaitu prosedur yang pertama dilakukan dengan musyawarah antara pihak sekolah dengan karyawan atau tenaga pendidik. Tahap kedua yaitu jika proses musyawarah antara karyawan dengan pimpinan atau sekolah tidak dapat diselesaikan, maka diperlukan bantuan dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker. Tahap ketiga atau prosedur ketiga yaitu mediasi hukum. Jika prosedur kedua yaitu tahap musyawarah antara sekolah dan karyawan tidak dapat menyelesaikan masalah, maka berikutnya dilakukan dengan mediasi hukum. Tahap keempat yaitu tahap perjanjian bersama. Dan yang terakhir yaitu prosedur terakhir pemberian uang pesangon. Selanjutnya yaitu pemberian kesejahteraan atau pemberian kompensasi. Pemberian penghasilan berupa materi ataupun juga non-materi dari organisasi atau sekolah kepada karyawan dengan tujuan memberikan semangat atau dorongan kerja. Nah, pemberian kompensasi atau pemberian kesejahteraan diberikan kepada tenaga pendidik yang dalam masa pengabdian ataupun setelah berhenti karena pensiun. Nah, sekian nih penjelasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf ya bila terdapat kekurangan dan salah kata dari tutur kami. Terima kasih, tetap semangat ya teman-teman, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.